Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazra Aini dengan NPM 2140402047. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan eksternalitas dalam mikroekonomi. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan berkaitan dengan materi tersebut. Yang pertama yaitu tentang pengertian eksternalitas. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya eksternalitas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari eksternalitas beserta contohnya. Yang keempat yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya eksternalitas. Dan yang kelima yaitu solusi untuk mengatasi eksternalitas. Jadi, pengertian dari eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang ataupun suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi dari orang atau pihak lain, dan juga merupakan biaya ataupun manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan kepada pihak lain di luar dari aktivitas atau transaksi itu. Biasanya eksternalitas ini juga disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat terjadinya eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi ataupun produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Sehingga syarat terjadinya eksternalitas itu ada dua, yaitu yang pertama adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan yang kedua yaitu tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis eksternalitas beserta contohnya. Di sini kita akan mulai dari segi dampaknya. Jenis eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contohnya, jika ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya, sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus dan menghasilkan keuntungan eksternal bagi para tetangga. Kemudian yang kedua yaitu ada eksternalitas negatif, yaitu biaya yang dikenakan kepada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif ini adalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis eksternalitas yang dilihat dari segi pihak-pihak yang terkait. Yang pertama yaitu ada eksternalitas produsen terhadap produsen. Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya, apabila produksi output perusahaan hulu sungai mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan. Yang kedua yaitu eksternalitas produsen terhadap konsumen. Dalam kasus ini, produsen terhadap konsumen terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Contohnya, terjadi pada kasus polusi udara oleh pesawat udara dan efek dari emisi pabrik. Yang ketiga yaitu eksternalitas konsumen terhadap produsen. Jenis eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi dalam praktek. Eksternalitas konsumen terhadap produsen ini meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan. Contoh dari eksternalitas konsumen terhadap produsen yaitu ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air deterjen dibuang ke dalam sungai. Hal ini bisa menyebabkan polusi sungai sehingga misalnya ada pabrik es yang sangat bergantung pada air sungai untuk menjalankan produksinya, tentu sangat dirugikan. Yang keempat yaitu eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Contohnya, orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak napas, begitu juga dengan orang yang merokok yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, faktor-faktor penyebab dari eksternalitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksternalitas. Yang pertama yaitu keberadaan barang publik. Barang publik yang sering disebut dengan barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmati barang yang tidak ada tandingan dalam konsumsi dan atau manfaat tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas timbul
saat sumber daya yang dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Akibatnya, sumber daya akan dimanfaatkan secara berlebihan. Air dan udara merupakan dua contoh paling umum dan dari tipe sumber daya ini. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi eksternalitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama yaitu regulasi, di mana regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan adanya regulasi, pemerintah dapat melarang ataupun mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Kemudian yang kedua yaitu pajak Pigovian, di mana ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dan eksternalitas yang dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara internalisasi. Untuk mengontrol eksternalitas, pertama kali dibahas oleh David dan Winston. David dan Winston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan eksternalitas dalam mikroekonomi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.